Halo Airsofters, kembali lagi bersama Haun. Kali ini gua nggak sendirian, gua kedatangan teman-teman dari MFS Sindikas. Oke, intro dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pertama, kita akan kenalan dulu nih satu-satu biar makin deket gitu kan ya. Langsung aja dari yang pertama. Perkenalkan, nama Rahmat. Hobi jadi cosplayer lah. Jadi cosplayer ya buat seru-seruan aja sih. Itu aja sih. Oke, lanjut. Halo, nama saya Heri. Saya terjun ke dunia takos ini mulai dari tahun 2022 kemarin sampai sekarang. Ya, hitung-hitung sebagai cari teman, terus juga bisa olahraga airsoft. Perkenalkan, nama saya Aru. Saya terjun ke dunia cosplay ini dari tahun 2023 dengan tujuan mencari teman dan menemukan ambisi kehidupan. Berat. Itu aja. Berat. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama di segmen takos tanya cosplayer. Pertama, ada pertanyaan dari YouTube nih, Bre. Dari Lixband 1407. Tanya cosplayer. Jika di situasi ada anomali baik yang cosplayer maupun NPC yang mengganggu situasi event, apa yang kalian lakukan? Oke, siapa yang mau jawab? Oh, silakan. Jadi pastinya kan udah pasti nih kelakuan yang buruk itu tidak baik lah, pasti kan. Dan kita sebagai tactical cosplayer biasanya mendatangi dan mengedukasi secara baik-baik dengan kata lain menegur cara baik-baik agar orang tersebut tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu aja. Terus kalau masih diganggu nih? Kalau masih diganggu misalnya kelakuannya masih Sherlock Parani. Enggak. Dia tetap ditegur. Biasanya kalau misalkan sudah nggak bisa ditegur lagi ya bawa yang inilah aparat. Nggak ke hukum juga, maksudnya buat bantu tegur gitu loh, bawa yang berwenang. Nah, gitu aja. Oke, apakah pernah kejadian sebelumnya hal yang kayak gini? Apakah pernah kejadian di event? Sudah sering terjadi. Jadi anomali NPC maupun cosplayer lain yang mengganggu itu memang di mana-mana ada. Pasti. Dan sebagai seorang cosplayer yang bijak, alangkah baiknya jika kita agak sulit untuk menegur dan ditegur tidak ada respon yang baik, sebaiknya laporkan ke pihak penyelenggara agar ditindak secara tegas. Gitu ya, Bre. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua dari YouTube juga. Dari Icek 1186. Mau nanya, ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, kalau cosplay jadi teroris, waduh, nanti diciduk sama polisi nggak? Enggak. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Sebenarnya kalau mau jadi cosplay jadi teroris itu sebenarnya enggak, cuman etikanya aja saat berada di event tersebut. Apakah tindakannya itu seperti nodongin orang, terus kayak pura-pura lempar bom yang kayak ya jadi prank seperti itulah. Nah, itu kan orang-orang di sekitar kan rasa ngeri-ngeri gitu, terus risih juga gitu. Nah, sebenarnya sah-sah saja, tapi mohon tindakannya diperhatikan lagi, jangan seperti itu. Ya, berarti jadi teroris, cosplay jadi teroris itu artinya diperbolehkan. Cuman jagalah etikanya, jangan sampai berkelakuan jadi seperti teroris juga. Iya. Meskipun ente lagi cosplay, waduh jadi ustak nih anda nih. Meskipun lagi udah jadi cosplay jadi teroris, tapi ya jangan berkelakuan kayak gitu juga, bro. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bolehkah cosplay jadi Naruto tapi taktikal sambil megang AK-47? Waduh. Pertanyaannya sangat mantap tuh kan, jadi ustak lagi. Oke, Rahmat silahkan dijawab. Boleh. Menurut gua ya, menurut pribadi, kalau misalkan cosplay jadi apapun itu boleh aja, asal jangan ya itu tadi. Yang penting itu attitude, berperilaku baik, tahu aturan lah. Kalau di lapangan jangan disamain dengan kumpulan-kumpulan kayak teman-teman, terus ke bawah lah ke event-event cosplay itu jangan. Ada yang mentang-mentang
udah cosplay Naruto, jadi aman-aman aja nih. Terus sampai sana nodong-nodong orang, itu ya termasuk salah juga. Nah, sama kayak teroris itu tadi. Berarti poin utamanya adalah soal etika. Nah, itu Etika dalam bercosplay. etika nomor 1. Mau nambahin Ya, inti dari kedua tadi tuh ya, etika kalian aja dijaga. Mau kalian jadi yang enggak taktikal pun harus dijaga kalau di event itu. Tapi poin buat yang kayak Naruto pakai AK atau enggak teroris yang apa mau pura-pura jadi teroris, itu sah-sah aja. Asalkan kalau jadi teroris jangan jadi teroris beneran. Kalau jadi Naruto jangan jadi Naruto yang bener-bener nembakin orang. Pakai AK. Sewajarnya saja. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari AKV Gamers, Boy Gamers. Waduh, gamer nih. Ada pertanyaan 3. 1, kalau kita cosplay green screen bisa nggak kelihatan kayak di field, diedit maksudnya? Bisa, boleh-boleh aja. Itu nggak harus cosplayer yang jawab, gue yang jawab nih. Boleh. Jadi mau diedit backgroundnya kayak di Afghanistan gitu ya boleh, silahkan, nggak ada masalah bre, selagi masih menerapkan yang tadi disampaikan oleh teman-teman cosplayer, etika terutama dalam berfoto. Jangan sampai jari masuk ke trigger, itu yang utama, karena itu namanya adalah etika dalam memegang unit atau replika bre. Dan untuk pertanyaan kedua, ke field bebas bawa unit nggak? Ke field mana nih? Ke field airsoft apa ke field cosplayer? Cosplayer nggak ada fieldnya, yang ada fieldnya airsofter. Kalau ke field airsoft boleh-boleh aja bawa unit apa aja selagi masih menggunakan BB 6 mm. Bukan 9 mm ataupun 7,62 mm Atau 57,28. Waduh. Terus yang terakhir pertanyaan dari AKP Boys Gamer, kalau cosplay boleh jadi tentara Rusia nggak? boleh. Boleh. Larang kalau Boleh. Mau jadi apapun cosplay itu boleh-boleh saja. Ingat nih, ada dalil dari Ustak di konten yang kemarin. Barang siapa berpenampilan atau berpakaian seperti suatu golongan, maka dia sedang cosplay. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Al-Kifais Baihaqi. Rata-rata cosplayer itu habis berapa buat outfit dan unit yang dibawa? Oh, silahkan cosplayer dijawab. Siapa yang mau jawab? Kalau untuk outfit itu dari aku sendiri itu menyesuaikan budget, seberapa yang bisa kamu beli atau replikain itu ya semampu kamu aja dulu. Tapi kalau kamu punya biaya atau budget lebih, so atau mangga beli unit yang anggapannya mahal boleh, murah pun juga boleh. Outfitnya juga boleh, mulai dari yang anggapannya ratusan ribu doang sampai jutaan juga nggak masalah tuh. Artinya dalam bercosplay itu budget dan sebagainya itu menyesuaikan kantong ente masing-masing. Kalau punya kantong tebal silahkan beli yang agak mahal, tapi kalau yang mau murah-murah itu juga banyak produk lokal yang harganya masih bisa dibilang terjangkau lah gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Ramadan bin Abdul Rahim. Waduh, lengkap nih, udah kayak mau akad nikah nih nama orang. Oke. Om, rekomendasi sarung disabut sarung disabuk buat handgun. Holster maksudnya. Nah, jadi holster itu bre ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang universal, yang kedua itu ada holster yang khusus untuk satu jenis aja gitu. Jadi misalnya untuk Glock aja udah, dia nggak bisa masuk unit-unit yang lain tuh. Silahkan cari di toko online, ada banyak jenis holster. Sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budgetmu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dito Pratama. Bang, mau tanya, harga rompi gitu berapa budgetnya? Harga rompi dan unit gitu berapa budgetnya? Nah, silahkan Bro Aru. Jadi untuk rompi dan unit nih, ini dua nih, depan udah nih. Jadi rompi sama unit itu tergantung kebutuhan Anda. Nah, tapi biasanya unit itu kalau buat properti itu start dari 80.000 udah dapet. Ini Cobra. Kalau belum dimodif cuma 80.000. Setelah dimodif ya itu tergantung Anda.
Ya. Bisa sampai ya, ratusan ribu, puluhan juta. Tergantung Untuk Anda. rompinya Untuk rompi itu start dari 250, biasanya sudah ada yang menjual. Udah bagus. 250 lokal. 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 Kalau misalkan contoh yang ini ya, ini sekitaran 400.000. Mereknya apa nih? LBT 6094 kalau nggak salah. LBT ya. LBT intinya tipe LBT. Itu sekitar 400.000 udah bisa dapat. Tapi 2,5 udah dapat kok kalian. Yakin aja dapat. Jadi budget untuk membeli unit itu dari 80.000 kalau mau cosplay. Kalau mau main airsoft beda lagi karena perlu di-upgrade dan sebagainya lagi nih. Kecuali ente emang pede bawa unit standaran gitu ke field kan, ya nggak masalah. Kita mah oke-oke aja, terima-terima aja. Untuk rompinya sendiri itu budget start dari 250.000. Hingga jutaan. Udah bisa ganteng tuh, 250.000 udah ganteng, jamin. Tuh, lihat deh tuh, ganteng kan? Kagak kelihatan mukanya soalnya sama gua. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Jenderal BBP. Wah, nanya terus lu si Jenderal, susah nama lu dibaca. Satu, buat cosplay Juggernaut kayak di Call of Duty, cocoknya pakai unit apa? Wah, nih silahkan cosplayer jawab. Kalau untuk Juggernaut ya RPK rata-rata Ini gede nih anggapannya ini. Atau machine gun juga ada. Terus ya M134 biar lebih greget, kira-kira apa nih? ya bener, atau minigun, Gatling gun juga sama. M134 itu ya. Ya, Seperti yang cocok. ya Yang cocok. nih. Intinya light machine gun. Iya, contoh Apakah dilarang misalnya nih cosplayer pakai Juggernaut, dia hmm, pakai unit Scar? Nggak ada Apakah larangan. nggak ada larangan, Boleh aja. so-so aja Apakah gitu. cocok? Tergantung kalian. Nah, itu dia Benar. kecocokannya. Karena Juggernaut ini biasanya kan ini. Bertubuh besar, Wah, itu nih kayak Aru nih. ya. Badannya besar ya. Ditambah lagi kalau kalian ingat film SAOGGO itu ada kan yang pakai Gatling gun. Nah, seperti itulah. Kalau lebih ke western tuh Iya, apa yang Terminator. Wah. benar. Pakai minigun kan, Arnold Schwarzenegger. Iya, Itu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Kira-kira biar helm Altin, helm ini nih, helm tukang las. Helm tukang las. Versi airsoft biar lebih estetik ditambahin aksesoris apa? Waduh, itu helm udah bagus, Bre. Kagak usah ditambahin apa-apa, udah cakep tuh. Udah pakai aja langsung, paling diwarnain dikit-dikit lah biar lebih ganteng gitu kan. Terus pertanyaan ketiga, unit buat jadi Juggernaut AEG. Waduh. Apa yang cocok? Minimal budget 1 juta. Waduh, Bro Rahmat dibantu nih, budgetnya 1 juta. Itu ini buat si Bukan saya, kata Waduh. saya. Budgetnya 1 untuk juta. budget 1 juta. Apa tuh di AEK? Kalau AEK ya 1 juta itu kemungkinan dapatnya itu yang second. Bangke. Dapatnya bangke. Ya, dapatnya dalam kondisi bodinya saja. Anggaplah jeroannya ya bermasalah, intinya gitu aja. AEK ya ada di karena Hmm. karena ini lagi kalaunya kalaunya AEK itu setahu saya ya, AEK itu bekasnya pun nggak ada yang 1 juta. Pernah nanya minimal itu dua paling murah itu pun 1,7, itu pun yang bekas yang Banjir tuh. Ya, bekas banjir. yang kayak ibaratkan ininya nggak ada ya pokoknya itulah, itu aja. Kalaunya 1 juta itu tuh belum pernah sih nemuin unit AEK harga 1 juta. kecuali apa tuh? Keajaiban. Kecuali mau pakai basicnya gel blaster, dapat tuh 1 juta. 1 juta lebih dikit lah, paling ya 1,7 1,8 dapat tuh LMG. Mending beli gorengan, Bre. Kenyang lu setahun tuh. Sekalian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Fabrion. Wah, ini Fabrion temen gua nih. Berapa budget minimal jadi cosplayer? Udah terjawab tadi ya. Budget jadi cosplayer itu menyesuaikan. Jadi kalau mau yang bagus, budgetnya ya siap-siap agak gede. Kalau mau yang biasa-biasa aja,
ya bisa lah dengan budget di bawah 1 juta bisa full set. banget. Bisa full set. Saya dulu mulai airsoft tuh, airsoft lagi. Saya dulu mulai cosplay. Budgetnya tuh cuma 600.000. Nggak ada sampai 1 juta. Sampai sekarang pun hitungannya saya paling murah di antara bertiga. Ini 1,5. Ini berapa nggak tahu. Nah gitu, jadi budget tuh menyesuaikan dengan kantong Anda masing-masing gitu kan ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fabrion. Pertanyaan kedua, apa saja yang dibutuhkan buat jadi takos? Buat jadi takos itu, kalau dari gua, yang pertama itu etika dalam memegang unit dan juga dalam membawa unitnya itu ke tempat cosplay. Jangan sampai entengnya tuh kayak lagi brimob, lagi tugas gitu di jalanan, ditaruh di badan gitu, bahaya. Nah ini contohnya, jangan sampai kayak gini nih kalau lagi di jalan. Nih juga nih salah kalau di jalan, tapi kalau udah di tempat atau udah di lokasi bebas, asalkan tangan nih, jari jangan masuk ke trigger, jangan nakal tuh jari tuh. Nah, salah satunya coba dipraktekin, Bang. Nih kalau megang handgun, jarinya ke atas kayak gini, kagak boleh lu masukin ke bawah ke triggernya. Etikanya dalam memegang replika atau senpi sekalipun, jari itu boleh masuk ke sini kecuali lu udah dalam kondisi siap nembak. Nah kalau lagi cosplay kan lu kagak ada yang ditembak, bre, ngapain jari lu masuk ke dalam buat ganteng-gantengan? Kagak ada gantengnya kayak gitu. Bikin risih orang yang lihat, dan juga terutama bikin risih airsofter. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari VRX Gamer ID. Mang, kalau cosplay taktikal tapi di luar event di Jepangan boleh nggak? Silahkan, ada yang mau jawab? Di luar event di Jepangan mungkin, atau asalkan jangan di ini ya, di publik ya gitu ya. Mungkin maksudnya si Din ini di field kali, Bang. Contoh aja. Boleh. Terus di rumah, di kamar itu boleh. Photoshoot dan anggaplah boleh. Intinya asalkan jangan di ranah publik dan itu membawa ini tadi. Nah, malahan nanti kamu dicurigain, malah nanti kamu. Nah, itu takutnya dicurigain sebagai seorang ya teroris lah gitu kan. Gampangnya, bahasa gampangnya tuh itu. Oknum gadungan. Nah, Itu aja sih. apalagi biasanya cosplayernya pakai baju hitam-hitam nih. Takutnya dikira brimob gadungan. Itu tuh yang ditakutin, yang kita sama-sama takutin. Pas disita, dia bawa unit airsoft, gua lagi yang kena, airsofter lagi yang kena, bre. Serius. beneran. Dan itu enggak sekali dua kali. Iya. Beberapa Udah kali. sering kali terjadi. Nah itu, lanjut kita ke pertanyaan dari official Adila. Mang, rekomendasi brand vest sama helm low budget, soalnya masih pemula. Kalau helm silahkan dijawab, Haru. Helm, kita mulai dari helm nih. Kalau mau yang sudah agak bagusan, kalau sudah ada yang bagusan tapi udah masih murah nih, 250 udah dapat. Mereknya apa? Ini namanya Mitch 2001 Fast Cup. Itu udah dapat seginian. Udah 250. Kalau vest itu beragam, ada namanya Cirrus Type, itu yang salah satu yang murah, ada juga GPC, ada juga LBT yang ini, udah hitungan murah semua. Esrik ada, betul. Esrik tuh berapa harganya tuh? Oke. 150 katanya. Nah, itu udah masuk tuh. Kalau ngomongin plate carrier, ini namanya plate carrier. Bukan cuma vest, ini plate carrier. Karena bisa buat carry plate. Itu bisa dari 150. Kalau Esrik, itu dari harga termurahnya itu 150, 250 hingga jutaan juga dapat. Oke. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Jadi budget pemula itu 500.000 udah bisa dapat vest dan helm. Budget ganteng tuh sudah. Wah, udah ganteng itu. Tinggal baju doang tuh. Oke, lanjut pertanyaan dari Hans Eichel. Waduh, barat banget nih nama. Apakah boleh shot target menggunakan unit saat berada di lokasi event? Waduh, jangan.
Karena yang namanya event cosplay itu adalah costume and play. Singkatannya tuh itu tuh, setahu gua tuh. Kalau udah berubah atau udah ganti, kasih komen di bawah. Costume and play. Jadi lu cuman memportray apa? Bahasa Indonesia memperagakan, mengimpresikan, bukan lu nembak beneran. Kalau lu nembak beneran, join sama gua di klub airsoft. Kalau mau nembak kayak gitu. Nah, ini Bro Heri juga seorang airsofter. Udah cukup lama nih jadi member di komunitas yang sama dengan gua. Dan dia juga seorang cosplayer. Nah, makanya cosplayer di daerah sini, Banjarbaru, Banjarmasin itu pada disiplin, pada bagus. Karena ini ada oknum yang nyusup nih. Dia yang mengedukasi kawan-kawan gitu. Harapan gua di tempat lain pun sama, ada cosplayer yang juga seorang airsofter, jadi bisa kasih tahu kawan-kawannya nih, kayak gini lo yang benar, lu jangan kayak gitu. Nah, itu harapan kita sama-sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari El Sultan. Mang mau nanya, kalau pengen cosplay taktikal apakah harus ada referensi? Silahkan dijawab. Kalau masalah referensi, kita semua punya referensi ya. Rata-rata kalau untuk referensi itu dimulai dari games. Contoh Call of Duty salah satunya. Terus ada juga dari Counter Strike juga, kayak itu juga ada gitu. Delta Force juga ada, PUBG pun juga termasuk gitu. Dan Harus ada referensinya dulu nih. iya, Mau cosplayin betul. apa? Benar. Biar orang-orang tuh bisa tahu. Nah, kalian di cosplay apa? Nah, Iya. Kalau si kalian orang datang lagi cuma bawa vest, bawa helm, kalian jadi apa, Mas? Nah, di situ. Jadi orang anggaplah bingung jadinya. Wah, ini orang cosplay apa gitu. Gak mungkin kan tukang parkir kok bawa helm, bawa vest. Nah, di situ. Nah, ini kayak si Aru nih lagi cosplay apa nih? Nah, Aku cosplay Konik dari Call of Duty Modern Warfare 2 dari game. Walaupun gak full ya, ini karena kepas nih. Nah, lanjut. Betul. Oke, kita geser ke pertanyaan selanjutnya dari Ramadan Bars. Mau tanya, rekomendasi sarung handgun holster maksudnya. Holster buat unit Kimber G34. G34 ini Glock. Jadi iya, Glock series. Jadi kira-kira Rahmat apa rekomendasi holster? Kalau buat holster itu buat Glock atau Q1 itu masih bisa sih. Cuman kalau rekomendasi aku holster itu lebih baik pakai yang universal aja. Nah, kalau takutnya aja kalau beli yang buat Q1 Glock itu bisa nggak masuk. ya, Lebih baik cari yang universal itu aja sih. benar. Jadi mana mic-nya. Jadi holster handgun yang universal itu bisa memuat lebih banyak tipe handgun. Takutnya kalau suatu hari ente mau beli handgun yang lain nih, misalnya M9 Beretta atau mau beli Desert Eagle, ente udah punya holsternya buat Glock, nah nggak masuk, kayak gimana mau bawanya kan? Malah beli lagi, keluar budget lagi. Nah, mendingan nih saran dari teman-teman cosplayer, mendingan beli holster yang universal, bisa masuk ke semuanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abdul Hasan Tamami. Ke event misalnya bawa unit assault rifle lebihan kasih gua aja, bre. Kira-kira diselempangin ke badan cocok nggak ya? Cocok, jawaban mereka cocok. Terus cara menggantung unit di tubuh biar bagus dilihat dan sesuai ketentuan seperti apa? Silahkan pelaku cosplay. Kalau kamu bawa 2 unit atau lebih ya, nah salah satunya itu kamu harus ada sling. Nah, sling itu membantu. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini sling ini berguna buat kamu juga di event di Jepangan. Kalau kamu bawa unit airsoft kayak gini nih. Nah, contoh beliau ini, nah anggaplah dia ini kan tangannya nggak mungkin di unit terus gitu kan. Kalau kamu pengen berfoto apa segala macem, meminta foto ke cosplayer, Mbak saya pengen foto sama Pian, nah lebih cocok kayak gini bro, karena kita nggak ribet, tangan itu harus megang di unit terus. Betul. Dan kalau saranku, kalau ada unit kelebihan itu lebih baik disimpan aja sih. Itu aja. Cuman seperlunya aja kalau bawa unit itu. Kalau misalkan kelebihan unit atau
kelebihan bawa itu lebih baik titipkan di mana, itu aja sih saranku. Jangan ke satpam. Nah, ingat. Tempatnya di venue. Nah, Di Rata-rata. venue itu ada tempat penitipan barang. Iya, benar. Kalian bisa dititipkan ke situ. Kalaupun kalau kalian punya mobil atau kalian bisa naruh di motor, taruh aja di Taruh motor aja di Mas. sana. Kalau enggak motor ya Benar. tadi. Nah, jadi untuk unit sebaiknya jawaban dari teman-teman itu bawa satu aja, kecuali emang ada temen yang mau minjam gitu kan ya, dikasih pinjam boleh bawa 2 atau bawa lebih juga boleh. Jadi kalau mau lagi cosplay itu bawa unit 1 aja lah, nggak usah bawa banyak-banyak. Bawa 2 sah-sah aja sebenarnya, cuman nah kembali lagi ke masalah kenyamanan. Nyaman nggak nih bawa unit lebih dari 1? Di depan 1 dipegang, terus di belakang ada lagi yang diseling, enak nggak tuh kira-kira? Orang nanti. Nah itu takutnya bakalan mengganggu aktivitas ente tuh waktu di event. Oke, pertanyaannya udah habis. Ada 14 pertanyaan nih total tadi. Udah kita bahas semuanya, udah kita jawabin satu-satu. Dan kalau bakalan rame ini, kita akan terusin lagi takos. Tanya Cosplayer.